Pak Datuk Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, Gus Coy, Pak Jarod, Bang Ade Armando, dan Bang Fikri. Saya supaya tidak meleset aja, saya bacakan Presiden Joko Widodo mengaku tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara. Dia menyampaikan, demi bangsa dan negara, saya akan cawe-cawe. Tentu saja dalam arti positif. Lalu beliau menegaskan, cawe-cawe yang dimaksud tentu masih dalam koridor aturan. Nah, ini yang paling penting. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan ini menjawab nih kecurigaan Gus Coy, dan tidak akan mengotori demokrasi. Nah, jadi itu kalimat yang saya baca dari berbagai media, pernyataan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi dan juga para konten kreator di istana ya Pak Karni, yang mungkin Pak Datuk Karni juga hadir sebagai Pemret TV One. Ya. Jadi itu yang perlu, tadi sebenarnya hal ini sudah dijelaskan secara terang-benderang oleh Pak Jarod sebenarnya. Saya sepakat dengan pernyataan Pak Jarod, memang hanya kurang itu Pak Jarod, bahwa Presiden secara tegas di situ menyebutkan bahwa beliau dalam cawe-cawenya dalam hal yang positif dan memastikan tidak akan melanggar aturan, undang-undang, dan juga tidak akan mengotori demokrasi. Nah, ini penting supaya tidak ada ketakutan ya, dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024 ini ya. Kita tentu menginginkan Pilpres yang sangat sejuk Bang Karni. Pak Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra, yang insya Allah akan maju menjadi calon presiden 2024. Dan insya Allah kalau Allah mentakdirkan beliau akan jadi presiden Indonesia tahun 2024. Dan Bang Karni tahu Pak Prabowo itu sandinya 08. Insya Allah akan jadi presiden Indonesia ke-8 di 2024 nanti. Ya. Jadi beliau sudah menyampaikan berulang-ulang kali, masuk bersilaturahim dengan Pak JK, bahwa beliau menyampaikan bahwa pemilu 2024 ini kita tidak boleh tegang-tegangan. Karena apa? Karena Mas Anies, Mas Ganjar, itu putra-putra terbaik bangsa. Yang punya niat yang sama dengan Pak Prabowo untuk membangun bangsa yang kita cintai. Bahkan diulangi lagi oleh Pak Prabowo tadi malam di forum MNC ya. Beliau sampaikan, Mas Anies dan Mas Ganjar itu adalah sahabat-sahabat saya. Kita harus bangun demokrasi yang khas. Demokrasi Indonesia yang khas, yang beda dari negara lain. Apa itu demokrasi Indonesia yang khas? Demokrasi yang tidak perlu gontok-gontokan, yang tidak menjelek-jelekkan. Mari kita adu gagasan dan adu program. Jadi saya rasa itu selaras dengan pernyataan Pak Jokowi yang menginginkan pemilu 2024 ini ya, harus dipastikan seperti yang disampaikan Gus Coy, luber dan jurdil. Saya rasa semua pihak, mau 9 partai politik, 3 calon presiden, seluruh rakyat Indonesia pasti menginginkan hal yang sama. Dan saya yakin Presiden Jokowi menginginkan hal yang sama Pak Karni. Tidak mungkin beliau ya, setelah sukses 8 tahun ini membangun bangsa dan negara, bahkan tingkat kepuasan beliau 1,5 tahun terakhir ini luar biasa. Hampir 80%. Bahkan ada berbagai lembaga survei menyatakan 82%. Ini tertinggi dalam sejarah. Ya, di saat presiden mau mengakhiri jabatannya 1 tahun itu biasanya lemdak, turun. Tapi Pak Jokowi malah tambah naik. Nah tentu beliau tidak ingin merusak legasi beliau ini. Nah tapi ya, tentu sebagai Presiden Republik Indonesia, tentu beliau punya keinginan untuk memastikan legasi dan keberlanjutan pembangunan itu harus berjalan Pak Karni. Ya, tentu beliau apa sih contohnya? Beliau ingin IKN tetap jalan, hilirisasi tetap berjalan, dan hal-hal yang sudah menjadi baik dalam pemerintahannya.
baik waktu bersama Pak Jokowi JK maupun Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Tentu beliau ingin ini bisa dilanjutkan oleh penerus beliau. Jadi kita tidak usah berprasangka buruk ya, bersuuzon. Karena apa? Kalau orang, ini cerita jeleknya aja. Kalau orang punya keinginan jelek, nggak mungkin diungkapkan. Pasti diam aja, Gus Coy. Gitu loh. Iya, itu logikanya. Kalau Pak Jokowi punya niat jelek untuk intervensi dalam pemilu, tentu nggak mungkin Pak Jokowi ungkapkan di publik gitu. Ya, bahwa dia akan intervensi pemilu, akan memenangkan calon tertentu. Sudah jelas tadi bahwa beliau cawe-cawe yang beliau sampaikan adalah dalam bentuk arti positif. Jadi saya rasa kita tidak perlu berdebat panjang kali lebar kali tinggi, berprasangka buruk kepada pemerintah, ya, akan menjegal kandidat tertentu atau tidak. Faktanya apa? Insya Allah calon presiden kita akan ada 3 di pemilu nanti. Ya, Gus Coy sudah deklarasi mendukung Mas Anies, ya. Pak Jarod juga sudah deklarasi mendukung Mas Ganjar, dan kami Partai Gerindra juga sudah deklarasi dukung Pak Prabowo. Ini kita nikmati pemilu yang sejuk, pemilu yang gembira, dan insya Allah ya, kita hadirkan pemilu yang hasilnya tanpa polarisasi. Disitulah sekali lagi Pak Karni, saya memulai dulu waktu Pak Karni mengundang saya pertama kali di ELC di sini, membatalkan puasa saya untuk bicara sebagai jubir partai. Saya jelaskan sekali lagi bahwa 2024 Indonesia butuh pemimpin kuat, butuh tokoh pemersatu bangsa. Prabowo Subianto adalah jawabannya. Jadi Gus Coy tidak perlu khawatir ya. Pak Jarod juga tidak usah khawatir, Pak JK juga sudah tak khawatir. Kan seperti kata Pak Prabowo, Pak JK dan Pak Prabowo punya guru yang sama. Jadi insya Allah gitulah. Jadi saya ingin menyampaikan cawe-cawe yang disampaikan Pak Jokowi itu dalam arti kata yang positif, ya. Tidak akan mungkin Presiden Jokowi akan merusak legasi beliau. Mari kita berprasangka positif ya. Karena sekali lagi, kalau orang punya niat jahat, tidak mungkin diungkapkan kepada publik. Baik. Ada lagi Pak Karni? Enggak, saya Cukup, cuma kan? mau komen aja. Enggak sia-sia Pak Jokowi menarik Gerindra jadi koalisinya. Pemirsa, etika itu adalah mengetahui perbedaan apa yang berhak Anda lakukan dengan apa yang sebaiknya Anda lakukan. Lewat puter Amerika, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Kita akan mulai dengan politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI. Tapi sebelumnya katanya Fikri mau ngomong. Iya, sedikit saja. Tadi Pak Karni kan menanyakan dengan saya soal presiden tadi campur tangan. Nah, Bang Karni hadir di situ, apakah mendengar dia presiden campur tangan di ada maksudnya kalimatnya di situ? Ya nggak perlu kalimat itu, tapi kalimat dia akan cawe-cawe mengkhawatirkan banyak orang bahwa itu dimaksudkannya campur tangan.
Makanya tadi kita tampilkan tokoh-tokoh itu. Jadi bukan kekhawatiran pribadi saya, kekhawatiran para tokoh-tokoh. Siap. Baik.